Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada tahun ini kita bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menemukan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang mulia, di mana siapapun umat baginda Nabi Muhammad SAW yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan dikatakan di dalam banyak hadis yang sahih, siapapun yang menjalankan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah fardu, dan yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang sangat kami hormati, dalam ibadah puasa Ramadan, satu hal yang juga sangat penting untuk kita ketahui adalah niat. Niat merupakan rukun yang diharuskan dalam semua ibadah. Ibadah apapun itu. Baik itu ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, ataupun juga termasuk ibadah puasa Ramadan. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini menjadi satu dasar yang disampaikan oleh para ulama bahwa dalam apapun yang kita laksanakan, ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita butuh yang namanya niat. Dasar lain yang disampaikan oleh para ulama dalam hadis Rasulullah, hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Setiap amal apapun membutuhkan yang namanya niat. Ada satu hadis yang sangat populer juga disebutkan oleh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim. Beliau mengatakan kam min amalin yutasawwaru bi suratid dunya fayasiru bi husnin niyat min amalil akhirah. Bahkan amal dunia sekalipun yang nampaknya kelihatannya amal dunia, dengan niat yang baik maka akan dicatat oleh Allah sebagai amal akhirat. Pun termasuk salah satu dari yang membutuhkan niat adalah ibadah puasa Ramadan. Hanya dalam ibadah puasa Ramadan ini, jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, niatnya agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena dalam ibadah-ibadah yang lain, karena niat itu adalah qasdus syai', muqtaron bi awalil fi'li, bi awalil a'mal. Niat itu kesengajaan untuk melakukan ibadah yang disertakan bersamaan dengan awal dari pekerjaan itu. Ketika ibadahnya sholat, awal dari pekerjaan sholat adalah takbiratul ihram, maka niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita berwudu, awal dari wudu adalah ghuslul wajhi, maka niatnya disertakan bersamaan dengan ghuslul wajhi, dan seterusnya. Bahwa niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan awal dari pekerjaan itu. Dan yang berbeda dari ibadah puasa adalah ibadah puasa itu niatnya tidak bersamaan dengan awal dari pekerjaan puasa. Dikatakan dalam kitab-kitab fikih bahwa termasuk keharusan dalam ibadah puasa Ramadan adalah tabyitun niyat, atau meniatkan untuk melakukan puasa di malam harinya. Kenapa demikian? Para ulama di dalam kitab-kitab fikih menyebutkan karena tidak memungkinkan, sangat kesulitan, masyaqqah ketika niat puasa Ramadan itu harus disertakan dengan awal dari pekerjaan Ramadan. Kita tahu bahwa puasa itu adalah imsak atau menahan anil mubtilat, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dan imsak anil muftirat ini atau menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan itu dimulai sejak
masuknya waktu subuh atau sejak fajar shadiq hingga ghurubus syamsi atau masuknya waktu maghrib. Sehingga sangat-sangat kesulitan, sangat masyaqqah, sangat berat ketika niat Ramadan itu disertakan dengan awal masuknya waktu subuh, atau kita harus melihat kapan fajar shadiq itu muncul, kemudian kita niat Ramadan, itu akan sangat memberatkan. Oleh karenanya dalam puasa Ramadan niatnya itu tidak harus bersamaan dengan itu, malah justru diwajibkan oleh para ulama harus tabyitun niat, terutama dalam mazhab Syafi'i harus tabyitun niat. Niatnya itu diawalkan atau dilaksanakan di saat malam hari. Itu kenapa akhirnya di kalangan masyarakat seringkali kita tahu bahwa tradisi kita di masyarakat umum setiap habis sholat taraweh biasanya sang imam bersama-sama mengajak kepada jamaahnya untuk niat Ramadan supaya tidak lupa, karena itu menjadi satu keharusan. Kemudian bahwa dalam madhab Syafi'iyah juga sering dijelaskan karena niat atau tabyitun niat, melaksanakan niat di malam hari ini menjadi keharusan, dan ketika tidak niat di malam hari maka puasa tidak dianggap sah dalam madhab Syafi'iyah. Maka para ulama-ulama madhab Syafi'iyah memberikan anjuran, ya. Walaupun dalam madhab Syafi'iyah itu sebetulnya niat itu harus setiap hari, setiap malam harus niat ketika paginya melaksanakan puasa Ramadan, untuk menjadi solusi, ya, menanggulangi sewaktu-waktu lupa untuk tabyitun niat. Maka sebagian para ulama dalam madhab Syafi'iyah itu menganjurkan ketika awal puasa Ramadan, ya, ketika awal puasa Ramadan kita niatkan semuanya. Sebetulnya yang boleh demikian adalah madhab Malikiyah. Madhab Malikiyah memperbolehkan di awal Ramadan diniatkan seluruhnya. Niat untuk puasa selama 30 hari bulan suci Ramadan. Nah, itu sebetulnya dalam madhab Malikiyah. Kalau madhab Syafi'iyah harus setiap hari niat sendiri-sendiri. Maka menjadi satu solusi yang ditawarkan oleh para ulama dalam madhab Syafi'iyah ketika awal Ramadan dengan diniatkan taqlidan, mengikut kepada madhab Malikiyah, kita meniatkan puasa Ramadan di awal Ramadan dengan niat selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sehingga sewaktu-waktu mungkin di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan kok kita lupa tabyitun niat, maka puasa kita tetap dianggap sah karena di awal kita sudah niatkan selama 1 bulan Ramadan. Caranya di awal puasa Ramadan, di awal berarti setelah taraweh, ya, mungkin setelah sholat taraweh pertama di malam pertama bulan Ramadan, kita niatkan saja bahwa niat kita, niat ingsun, mungkin bahasa Jawa saja, saya berniat untuk menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, yang niatnya ini taklid atau mengikut kepada mazhabnya Imam Malik. Nah, dengan demikian maka sewaktu-waktu di pertengahan ataupun di akhir Ramadan, sewaktu-waktu kita lupa untuk tabyitun niat atau puasa kita tetap dianggap sah. Ini beberapa hal yang berbeda dalam kaitannya niat di puasa Ramadan jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Semoga di bulan Ramadan kali ini, di tahun ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan, apakah itu puasa Ramadan, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan semacamnya. Sehingga dengan kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, harapan kita pada saatnya, di saat kita memasuki Idul Fitri, kita benar-benar mendapatkan predikat fitrah, mendapatkan predikat suci, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.